Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak raja menangkap balam. Balam ditangkap di batu pualam. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya jamaah belum makan malam. Sudah makan semua? Tak serentak ini. Apa kabar Bapak Ibu, sehat? Ini orang Bukit Kerikil nih, sukunya pakai bahasa apa ini? Jawa. Pripun kabare? Api? Sugih? Waras? Muga-muga sing melu acara iki padha kabeh mlebu nang surga. Ada orang Batak? Biado ala kita sesudena. Waras? Sama banyaknya. Lai ada orang awak? Ba'akaba don sana ambu kasadonyo. Sehat? Rancak? Sama banyaknya. Ku tengok yang jawab itu aja orangnya. Apapun yang terjadi, kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Harga sawit naik, alhamdulillah. Pupuk naik, alhamdulillah juga kata orang Bukit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Kenapa orang itu menjerit-jerit? Ditembak Israel? Hah? Oh, maksud kata dia jangan berdiri. Saya tak nampak karena silau lampu ini terang kali. Memang betul-betul bersinar lah Bukit Kerikil ini. Lampunya silau sampai tak nampak orang. Hadirilah tablik akbar bersama Ustadz Abdul Somad yang sama-sama kita hormati Ibu Kasmarni Essos MMP Bupati Bengkalis, Bapak Dr. Haji Bagus Santoso MP Bapak Wakil Bupati Bengkalis. Yang di bawah ada gambarnya tak pula bisa dibaca namanya. Bapak Kapolres atau yang mewakili, Bapak Camat, Bapak Kades, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat. Semua yang hadir malam ini insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersinar. Apa arti bersinar itu? Bersih, indah, sejahtera. Yang pertama kita bahas bersihnya dulu. Mau dari ujung rambut apa ujung kaki? Dua-duanya. Dari ujung kaki dulu. Jangan sampai kuku panjang waktu sholat di masjid jamaah ruku terpandangnya kaki kita tengoknya. Ini yang sebelah ini orang apa setan? Maka dipotong kuku setiap hari Jumat pagi. Hari Jumat banyak-banyak bersodakoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa
sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi. Ini jamaah ini kurang semangat ini karena kotak ini terlalu banyak. Ini habis duit orang ini. Betul begitu? Oh tidak katanya. Semua duit. Kalau ada orang Bukit Kerikil yang nggak bawa duit, masukkan aja gelang, cincin, rantai. Kalau ada yang bawa gigi emas, masukkan semua. Tapi yakinkan asli. Jangan sampai panitia besok semua duit ini nanti kita serahkan langsung ke Basnas Kabupaten Bengkalis dan akan dikirimkan masuk dalam program Riau Menolong Palestina, dikirimkan melalui lembaga resmi yaitu Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau, insya Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Jadi yang khawatir nih jangan duitnya dibawa Ustaz Somad pulang ini. Jangan takut, jangan khawatir. Insya Allah sampai ke Palestina. Allahu Akbar. Takbir. Kenapa Ustaz bertakbir? Musir setan. Kalau ada setan berbisik-bisik, dibisikannya jangan kau masukkan duit ke kotak itu, nanti kau duit itu dibawa Ustaz Somad balik. Itu maka saya bertakbir. Nah kalau ada yang ragu-ragu sebelah, kau masukkan apa enggak ya? Allahu Akbar. Setuju? Nah, jadi yang pertama bersih dari ujung kaki, bersihkan kaki, potong kaki. Potong kaki pula. Potong kuku kaki. Asfaraka, kukumu. Inna syaitana yaqudu ma tala minha. Setan duduk di kuku yang panjang. Ini Ustaz Somad ini menyindir nih. Macam mana pula aku mau menyindir? Bukan nampak kuku kalian. Tak nampak saya. Makanya mata saya berkedip-kedip ini. Oh kalau gitu kami matikan lampu. Jangan. Kalau kalian matikan lampu ini, nanti di TikTok hitam muka saya. Ini lampu ini mesti terus terang. Nah tapi saya kasih tahu, saya mau ngasih tahu bahwa saya adalah ustadz yang tak pandai sindir menyindir. Tak tahu saya mana yang kukunya panjang, mana yang kukunya pendek. Jangan sampai datang mak lampir mau mencekik, ragu dia. Ini sebenarnya kawan, gua apa siapa nih gitu. Pas mau dicekiknya, ojo ikut sedulur. Tak jadi. Pas mau dicekiknya, alak kita sesudena gitu. Tak jadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu waktu kecil sebelum masuk kelas hari Senin, semua tangan naik ke atas kata ibu guru. Kita pun naik ke atas. Datanglah dia bawa mistoratun roll, penggaris dari kayu, dipukul di atas. Kita pun begini. Betul? Yang menjawab betul berarti udah tua. Anak-anak sekarang mana pula tahu dia itu. Betul Pak Babin Sah, Babin Kamtipmas. Betul, kami sama-sama tua. Anak-anak sekarang mana tahu. Dulu itu yang dipukul. Alhamdulillah, ujung jari kita dirasa dipegang. Ini panjang kuku ini, potong. Mak kita pun ngasih tahu. Itu kuku kau panjang, bersihkan. Betelur cacing di dalam kata dia. Kita pun membayangkanlah telur cacing. Kita pun takut. Jangan sampai kita bertamu ke rumah orang dikasih makan bakwan. Yummy. Enaknya kita pun heran pas ditanya apa resepnya, ditunjukkan ini gitu. Rupanya dia mengaduknya itu pakai tangan kiri. Wah, kukunya panjang. Namanya apa? Namanya bakwan perindavan. Kunci mendengar Ustaz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, kebetulan kukunya panjang, kebetulan pula dia buat bakwan. Kok tahu Ustaz ini? Tersinggung. Pulang ceramah meninggal. Saya bukan nakut-nakuti. Jadi bersih anak-anak. Ini adik-adik yang baju putih, peci putih dari pesantren. Pesantren apa dek? Hah? Al-Fatah. Al-Fatah itu bukan patah artinya. Al-Fatah artinya kemenangan. Kemenangan Palestina tidak lama lagi karena santri-santri dari Al-Fatah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kebersihan ini dijaga.
bersih kuku kaki, bersih kuku tangan, bersih badan. Makanya sebelum ke Bukit Kerikil nih mandi dulu saya tadi. Mandi bersih dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, pakai sabun, pakai sampo. Tapi pastikan sabun dan samponya bukan untuk membeli peluru menembak saudara kita di Palestina. Paham? Oh kalau gitu Ustadz suruh kami mandi kembang pakai bunga, Ustadz suruh kami mandi pakai limau nipis. Bukan begitu, Beb. Tetaplah pakai sabun. Kalau bisa pakai produk dalam negeri. Saudara-saudara kita sudah punya pabrik-pabrik, sehingga duit itu berputar di antara kita. Jangan sampai kita menyumbang untuk beli peluru membunuh saudara kita yang ada di Palestina. Itu bukan saudara saya, dia bukan orang Indonesia. Walaupun bukan orang Indonesia, mereka saudara kita dalam suatu ikatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya bukan orang Islam, dia bukan saudara kita. Untuk memahami masalah Palestina tidak perlu jadi orang Islam, tidak perlu jadi Muslim, cukup jadi manusia. Maka yang tak peduli dengan Palestina berarti sadis orang Bukit Kerikil. Namanya memang Bukit Kerikil, tapi dari perjalanan tadi bukit tak nampak, kerikil pun tak nampak. Jalannya mulus, luar biasa. Kalau tuan berkawan-kawan, kalau sudah berkawan janganlah degil. Kusangka tol cuman sampai Batin Solapan, rupanya sudah sampai Bukit Kerikil. Luar biasa. Sampai langsung hampir diantar untuk ke atas pentas, langsung turun ke bawah. Masya Allah, tabarakallah. Tak nampak bukitnya, tak nampak kerikil. Pas kami buka kaca tengok hutan. Maksudnya hutan akasia. Apa yang dimuliakan Allah? Saya ragu ini sawit apa saya tengok. Saya bilang ke belakang, oh ini akasia ini. Iya. Coba tengok peta, masih di Riau kita, masih. Sangka udah sampai ke Sumatera Utara tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh mandi. Sekotor-kotornya, sejorok-joroknya pasti mandi pada hari Jumat. Karena mau sholat Jumat. Sekotor-kotornya, sejorok-joroknya pasti mandi setelah berhubungan. Karena mandi wajib. Yang lajang tak usah kalian pikirkan dulu. Mudah-mudahan yang belum berbini dapat jodoh. Banyak juga kalian yang belum berbini. Anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya mengintip dari samping. Awas kau nanti balik gitu. Biru-biru lebam-lebam kau nanti gitu. Bapak yang sempat menyebutkan amin kuat tadi, ku kasih tahu kalau bini mau bertanya nanti, kenapa kau bilang amin tadi waktu Ustadz Somad doa? Untuk anak kita, mah. Selamat kalian insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita disuruh mandi. Ada namanya mandi masuk Islam. Jadi kalau sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, maka pulang ke rumah makan, mandi. Ada namanya mandi taubat. Minum khamar, berjudi, berzina, mabuk. Ustaz Somad, saya ini jahat Ustaz, semua dosa sudah saya lakukan. Berjudi, tak usah kau sebutkan, dari muka kau udah nampak. Maka kalau sudah taubat namanya mandi taubat. Apa pula tauco? Apanya orang Bukit Kerikil? Mandi taubat dekat sungai dari sini. Jauh. Laut. Mandi taubat kalian pergi ke Dumai. Pergi ke tepi laut yang arah ke Malaka, masuk ke dalam. Kalau kami mandi ke laut, hilang dosanya Pak Ustadz. Bukan cuma dosa hilang, kau hilang sekalian. Niatnya Pak Ustadz, Ustadz kalau mandi taubat ini mana yang dulu basah, kaki apa kepala? Tergantung, kalau kau salto kepala.
langsung. Apalagi kalau langsung dimakan hiu, mati syahid. Kalau di kamar mandi Pak Ustadz, di sumur pakai gayung, mandi taubat, basah semua macam mandi wajib. Habis itu sholat sunat taubat, mandi, habis haid, mohon maaf, mandi, habis nifas, mandi, habis melahirkan anak, namanya mandi wiladah. Anak saya satu hari mandi 5 kali Pak Ustadz, mandi pagi, mandi siang, mandi malam, habis makan coklat mandi, main di paret mandi, main pasir mandi. Begitulah kita menjaga kebersihan. Makanya bersinar, bersih. Nanti kalau ditanya orang, apa arti bersinar ini? Udah dijelaskan Ustaz Somad tadi malam, panjang cerita dia, dari kuku sampai mandi. Lalu kemudian sampai naik ke atas ketiak. Dianjurkan dalam ajaran Nabi Muhammad mengajarkan naftul ibti, mencabut bulu ketiak. Bulu ketiak jangan dicukur, nanti tumbuh dia tajam begini kalian berjalan. Bulu ketiak dicabut pakai apa Pak Ustaz? Masa mesti kuajarkan juga? Pakai pencabut jenggot, pakai duit, pakai. Sekarang sudah ada alat yang macam dodol dioles-oles itu. Habis itu ditarik. Nah, sebelum ditarik, digigit dulu batang sapu. Nah, karena kalau tidak menjerit, disangka orang KDRT. Nah, gigit batang sapu, bang, gigit bang. Nah, gigit. Habis itu cari, lepas, bersih dia. Jangan sampai muka cantik bukan main, pas kawan duduk di pingsan kawan, mencium bau. Bersolawatlah dibimbing Ustaz Somad. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia pejam mata, kawan di sebelah tutup hidung. Bagi yang ada handphonenya ada flashnya, hidupkan, naikkan tangan ke atas. Serius ini bukan? Bukan? Nah, kita mau rekam di atas, panitia ada bawa drone, naikkan ke atas, kita rekam. Kita mau menunjukkan bagaimana orang Bukit Kerikil bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Cukup, udah cukup untuk TikTok. Ini lama-lama nanti ketiak basah, dia khusuk, kawan busuk. Nah, begitulah ajaran kita ini. Bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya sekedar puasa sunat, tapi bersinar. Yang pertama adalah bersih. Orang-orang tua dulu mengajarkan kalau mandi pakai limau. Makanya ada istilah mandi berlimau. Limau itu apa Pak Ustaz? Jeruk. Kalau nggak paham mandi berlimau, mandi berjeruk. Kalau bahasa kampung kami, oren. Kalau di blender namanya orange juice. Jadi kalau mandi berlimau, mandi beroren. Kenapa mandi mesti pakai limau? Yang paling paham kenapa mandi mesti pakai limau itu adalah ibu-ibu. Loh, kok ibu-ibu yang paham? Ibu kalau mencuci ikan pakai apa? Pakai limau. Kenapa pakai limau? Karena dengan mencuci ikan pakai limau, keluarlah lemak-lemak, lendir-lendir, bau-bau busuknya. Dan ternyata saripati limau ini sudah dibuat sampo dan sabun. Cuman orang iklan ini pandai marketing bahasanya itu. Gunakanlah limau, akan menghilangkan molekul-molekul yang mengkristal di permukaan kulit Anda. Padahal kalau bahasa kitanya daki.
Bilang daki aja pun payah kali. Makanya yang paling bagus melepaskan daki badan adalah mandi pakai limau. Ambil limau nipis, ambil limau purut, ambil limau bali, ambil jeruk segala jeruk, ambil daun bunga-bunga, ambil pandan wangi, ambil bunga mawar, ambil bunga melati, ambil bunga tai ayam, dicincang-cincang, dimasak di dalam tanah liat, dipakailah mandi ketika menyambut bulan suci Ramadan. Kenapa waktu orang mau bulan suci Ramadan itu mesti mandi pakai limau? Karena nanti malam mau sholat tarawih. Kalau tak beli mau mandi, bayangkanlah orang dulu belum ada kipas angin, belum ada AC, belum ada parfum, belum ada minyak wangi. Kalau dia tak mandi pakai limau, sholat tarawih malam itu bau ikan salai. Begitulah kita menjaga kebersihan. Lalu kemudian naik lagi ke atas, habis ketiak mulut. Mulut ini diajar. Kenapa kata Nabi SAW, laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, kusuruh mereka gosok gigi inda kulli shalah, gosok gigi setiap sholat. Pula somat. Sholat subuh gosok gigi, sholat zuhur gosok gigi, sholat asar gosok gigi, sholat maghrib gosok gigi, sholat isya gosok gigi, sholat tahajud gosok gigi, sholat duha gosok gigi. Berapa kali? Wakeh. Tertulislah di baleho besar di Simpang 4 Jalan Arengka Pekanbaru. Tulisannya apa? Ajak anak Anda gosok gigi 3 kali sehari. 3 kali kau bilang? Kami 7 kali gosok gigi. Ustaz Somad sebelum kemari tadi mandi gosok gigi dulu saya. Supaya apa? Supaya waktu saya tausiah, jangan sampai selesai saya ceramah mic ini dipakai oleh protokol untuk penutupan. Demikianlah tausiah ini. Dia pun innalillah. Perlunya menjaga. Jangan sampai kita ngobrol sama tetangga, sama kawan, kita bersemangat bukan main. Anak kawan itu pun megap-megap. Begitulah pentingnya. Man akala sauman, siapa yang makan bawang putih, au basolan, siapa yang makan bawang merah. Macam film mau main ya. Hah? Dulu ingat dulu kalau pagi-pagi hari Ahad, hari Minggu, sebelum Aneka Ria Safari, itu tampilannya. Tak lama habis keluar Unyil Ucrok sama Pak Rogah, Pak Raden. Sebagian sudah meninggal, warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala? Kenapa tak kalian setel dari sore tadi? Nanti disangka orang acara LGBT. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai mana tadi ceritanya? Hilang pula bahan juga gara-gara itu. Menggosok gigi bersih. Mata pun juga diperhatikan bersih. Jangan sampai kita ngobrol cerita sama orang, iya kayak begitu. Kawan senyum, kita senyum. Rupanya dia senyum bukan karena cerita kita, ditengoknya taik mata sebesar bakso. Makanya sebelum bangun pagi ke masjid, sebelum sholat subuh, idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuh muka. Basuh muka itu maksudnya semuanya, matanya digosok gini, diambil air, masukkan ke mulut, satu air masuk ke mulut sekaligus ke hidung. Yang ke mulut namanya kumur-kumur, yang ke hidung namanya istinsak. Jangan sampai cantik, ganteng, putih, bersih, ngupil. Makanya sebelum terbit matahari kita sudah bersih, mata bersih. Idza qumtum ila shalah, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Apa makna muka? Nih mata, nih hidung, nih mulut, bersih semua. Wa aydiyakum ilal marafiq,
tangan sampai siku digosok. Jangan, ini banyak sekarang. Pernah pula saya menengok orang wudhu di depannya keran. Gini, mana sah wudhu tak sampai ke siku. Wamsahu biru'usikum, kepala diusap sampai telinga 2 jari. Yang ini untuk bagian dalam telinga, ini bagian luar. Dibasahkan, ini bagian dalam. Yang ini bagian luar. Basahkan, ini bagian dalam. 3 kali. Ini bagian dalam. Jangan sampai ganteng, cantik, tapi di dalam lubang telinga sarang Spiderman, bergerak telinga. Begitulah bersih kita diajarkan. Sampai wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga, wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Kayak kalau ada orang melangkah terlangkup tersipaknya batu, tak bermata kaki kau, karena kaki juga punya mata sampai mata kaki. Pernah saya menengok orang wudhu dihidupkannya keran sampai ke lutut, disiramnya lututnya. Saya bilang, kau di mana belajar fikih? Membasuh tuh cuman sampai mata kaki. Macam-macam aliran sekarang. Ya kok kita. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ujung kaki sampai ujung rambut sudah kita bahas. Ada yang belum dibahas? Ujung senapan angin. Nabi yang pertama berkhitan adalah Nabi Ibrahim. Umurnya 80 tahun. Di mana biasa bisa baca kitab? Buka kitab Sahih Muslim. Ikhtatana Ibrahim alaihissalam wa umruhu 80 sanah bil Qudum. Qudum nama kampung, artinya dia dikhitan di Qudum, di kampung. Ada ustadz ceramah, Qudum dibukanya kamus, Qudum kampak. Ceramah dia di masjid. Ada orang yang tertarik mau masuk Islam, diparkirnya mobilnya dekat masjid, dia mau dengar khutbah. Khutbahlah ustaz itu. Nabi yang pertama berkhitan, Nabi Ibrahim dengan kampak. Langsung orang itu cabut. Begitu tak jadilah masuk Islam. Inilah perlu dai-dai yang rahmatan lil alamin. Makanya saya selalu mengiklankan khitan. Berkhitanlah dengan sunatron. Ada orang Riau merantau ke Malaysia, punya program namanya sunatron. Ada satu alat, saya disuruh jadi bintang iklannya. Khitan menggunakan sunatron. Habis khitan tak perlu pakai sarung, langsung pakai celana. Tidak sakit, tidak dijahit. Pagi khitan, sore bisa akad nikah. Anak saya dikhitan. Nabi Ibrahim berkhitan umur 80 tahun. Nabi Isa berkhitan umur 8 hari. Nabi Muhammad 2 riwayat. Riwayat pertama menyebut waktu Nabi Muhammad lahir sudah berkhitan. Riwayat yang kedua menyebut hari ke-7 diakikahkan sekaligus dikhitankan oleh datuknya Abdul Muttalib karena ayahnya Abdullah sudah meninggal dunia. Nabi Musa berkhitan, Nabi Ibrahim berkhitan, Nabi Isa berkhitan, Nabi Muhammad berkhitan. Anak Ustadz Somad, anak saya Sami Ahmad Mesbahi Ibadillah berkhitan umur 8 hari. Waktu ditanya sama Wa'atan, nama khitan itu namanya Dokter Wa'atan. Ustadz Somad, anaknya mau dikhitan pakai sunatron? Of course. Saya menghitan gak? Hari keberapa Ustadz? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Oh kalau gitu 8 hari Pak Ustadz, bagus. Kapan dikhitan? Pas saya pergi. Karena saya ini orangnya kalau ceramah memang gelegar, tapi hati saya lembut. Tak sampai hati saya nengok anak saya itu nanti menangis. Makanya pas saya pergi dikhitan, pas saya pulang udah behelem. Masya Allah, bersih. Rupanya ada. Saya tanya lah Wa'atan, apa manfaatnya anak kecil ini berkhitan? Ustadz Abdul Somad, itu ada daki kotor di balik kulit.
itu nanti bisa infeksi dia, bisa kena kanker kulit, bisa macam-macam. Maka kalau kita potong, kita buang langsung, buang ya, buang, jangan disimpan, disangka orang nanti kulit sotong, ditoconya pula, buang langsung. Nah, bersih Pak Ustadz. Ini tak apa nanti, bukan macam zaman ayah-ayah kita dulu, zaman atuk, zaman ayah kita dulu. Kalau mau berkhitan jam 6 sore, berendam di sungai jam 6 pagi sampai kolu, sampai beku, barulah diletakkan di atas, dipotong pakai sembilu bambu. Karena kalau pakai gunting takut kena karat, akhirnya nanti infeksi. Akhirnya ambil sembilu bambu. Maka dikatakan yang paling tajam, lebih tajam daripada pisau adalah lidah. Diambil sembilu bambu. Rupanya bapak yang menghitan nih, dia baru coba-coba hitan pertama, habis. Kalau zaman sekarang tidak perlu khawatir, karena sudah ada alatnya. Kami sudah memakai sunatron ini sejak tahun 2020 bersama Yayasan Tabung Wakaf Umat, dan gratis 99 orang setiap hari Jumat, Sabtu, pekan kedua. Daftarkan segera anak dan suami Anda. Pak Ustadz, saya mau hitan, mau coba juga. Kau kan udah hitan dulu. Ya, potongan yang lama tuh kurang pas Pak Ustadz. Sekali potong aja hampir habis, potong pula sekali lagi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua sudah kita bahas tentang kebersihan. Maka masalah kebersihan zohir yang nampak sudah dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Tapi ada lagi yang namanya bersinar bersih, yaitu bersih di dalam. Itulah judul kita pada hari ini. Bersihkan hati. Nampak hati? Nampak Pak Ustadz? Hati ayam, hati kambing. Kalau hati kita di dalam, yang hati itu yang mana Pak Ustadz? Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badanmu ini ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau dia baik, maka badanmu menjadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, otak jadi baik, pikiran jadi baik. Tapi kalau dia rusak, dia jahat, maka yang lain ikut jadi jahat. Dia adalah qalb, bahasa Arabnya kolbu, bahasa Indonesianya bukan hati Pak Ustadz, itu jantung. Yang satu mengatakan jantung itu Pak Ustadz, yang berdegup, berdetak sesuai dengan besarnya orang. Kalau saya, jantung saya sebesar ini. Kalau Pak TNI, bukan dia tegak, besar, sesuai dengan sebesar ini. Berdegup sebelah kiri. Kalau yang normal tuh gitu bunyinya. Tapi kadang mau dia lain bunyi degupnya. Biasanya itu kalau terjadi dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo. Nah, cobalah rasa-rasa. Gimana? Gimana rasanya? Masih normal? Saya alhamdulillah sekarang ini normal. Tapi tadi waktu nengok kotak sedekah itu lain. Pas lewat kotak itu, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jantung kita ini bagaimana saudara? Itu bukan jantung Pak Ustadz, itu hati. Hati Pak Ustadz, bukan jantung. Biar berdamai orang ini kita gabungkan aja dua. Apa dia? Jantung hati. Makanya ibu kan selalu bilang gitu sama bapak, wahai abang jantung hatiku, kata dia, kalau pas habis panen sawit. Buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang, makan tak kenyang, tidur tak lelap bang, kata dia. Pas datang abang tuh bilang, dek trek, mampus lah kau, kata dia. Orang sana, bukan orang Bukit Kerikil. Orang Bukit Kerikil nih baik semuanya, betul. Ustaz Somad ini basa-basi aja ini. Ini bukan basa-basi. Kalaulah orang Bukit Kerikil ini tak baik, takkan mungkin penuh lapangan. Ini lapangan apa ini? Lapangan bola. Kenapa tak ada tiang gawangnya? Kalaulah tak baik orang Bukit Kerikil, takkan mungkin ramai bisa penuh tanah lapang sepak bola. Bersama di Bukit Kerikil, bersama di surga Jannatul Firdaus. Mata bersih, telinga bersih, mulut bersih, kaki bersih, muka skincare.
Muka putih, leher hitam. Pas ditanya, kok kenapa putih kali? Aku minum jus sudah 2 bulan ini. Jus apa? Jus bengkoang. Kok kenapa putih kali? Aku pakai ini. Ibu. Kenapa Ustadz sebut ibu? Karena yang terlalu banyak memikirkan masalah kulit ini adalah Betul, Bu? Mengaku mereka, Pak. Orang Barat, orang Amerika, orang Jerman, Prancis, Inggris, Eropa pergi ke Bali, beli tiket pesawat, membayar sewa hotel berjuta-juta, berjemur di pantai Kuta biar supaya hitam. Kita belum berjemur sudah. Kenapa kita tidak punya percaya diri? Banyak orang pas jumpa sama saya terkejut dia. Ustaz, kami tengok Ustaz di YouTube itu kok hitam, pas jumpa aslinya kok putih. Makanya handphone kau ganti layarnya itu. Saya dari dulu tidak pernah memusingkan masalah. Memang waktu kecil dulu saya tanyalah almarhumah emak saya, mak, apalah kesan emak waktu aku masih kecil dulu? Kau asal udah kumandikan pagi, kumandikan petang, sore, ku ambillah bedak, ku kasih air. Kenapa emak kasih air? Ku letakkan di pipi biar supaya lekat bedak itu. Karena kalau ku tak ku bedak, udah mandi pun kau orang tak percaya karena kau hitam. Masih ada fotonya di rumah, foto saya kecil pakai bedak. Anak ibu ada juga yang dikasih bedak basah gitu. Mak senasib dia sama aku. Hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam kaki bekudis. Bukan itu aslinya. Hitam setampuk manggis, walaupun hitam ku pandang. Itulah pantun bapak untuk ibu yang tak jadi beli skincare tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan pusing masalah zahir. Percaya diri saja. Ini banyak orang kita ini tak percaya diri. Rambut sudah dikasih Allah warna hitam, dicat pink. Apa ini? Dicat warna ungu. Orang Barat rambutnya pink, kulitnya putih. Ini rambut pink. Tengoknya, ini jerapah masuk ke apa ini gitu? Masuk ke toko cat ini kata dia. Betul lah kata pepatah, man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak cakapnya, dia yang paling banyak salahnya. Karena banyak orang tersinggung. Yang rambut pink sakit hati sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bersih mata penting, bersih telinga penting, bersih kaki, mulut, semua adalah penting. Tapi yang terpenting di antara semuanya adalah bersih. Tapi jangan gara-gara tema kita malam ini bersihkan hati, besok pagi mata gitu ditanya sama suami, kau tak mandi? Yang penting hati, Bang. Makanya kita kalau bercermin itu apa disuruh kita bercermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah keperbaiki bentuk penciptaan fisikku yang sempurna, maka perbaikilah akhlak dan hatiku seimbang antara zahir dan batin. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Untuk apa berselawat itu Pak Ustaz? Bersih. Loh, berselawat kok bersih? Membersihkan diri dari dosa. Tapi istighfar Pak Ustaz, kalau istighfar bersih dosa. Tapi kalau berselawat, man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra,
Allah beri 10 kebaikan. Wa hutat anhu asyara sayiat, ditutupi 10 dosa kesalahan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, dihapuskan dosa-dosa dan kesalahan, dinaikkan derajat tingkatan kemuliaan. Dengan syarat banyak-banyak bersolawat. Ini kadang beli kangkung 2 ikat, ngomong tetangga 2 jam. Makanya mulai besok bersihkan mulut, jangan sampai kotor karena ghibah, namimah, caci maki, sumpah serapah, adu domba. Manusia tidak layak diadu, karena yang diadu itu hanya domba, dan yang mau diadu itu berarti domba. Apalagi ini musim apa pula pilkada. Ini akan musim pemilu, macam-macam orang, macam-macam. Seakan-akan kita ini baru saja merdeka dari penjajahan Belanda. Kita sejak merdeka 1945 sampai sekarang tidak lagi pakai sistem kerajaan, kita sudah pakai sistem demokrasi. Dalam dunia demokrasi ini adalah pesta demokrasi. Kalau pesta senang atau tak senang? Senang. Jangan ada adu domba, jangan caci maki, jangan sumpah serapah. Kalau ada orang yang ngasih duit, mau diambil? Diambil kan ya? Orang Bukit Kerikil ini Pak Ustadz bukan miskin, bukan susah. Sawitnya sejauh mata memandang, duitnya banyak. Kalau ada orang mau ngasih duit di Bukit Kerikil 50.000, upil, tak mempan. 500.000, gaji kami 5 juta, tak perlu kami. Kalau ada yang 50 juta, telepon Ustaz Somad. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Ini ada orang bagi-bagi duit 50 juta. Haram. Sekali haram tetap haram. Kalau kita bagi 2 Pak Ustaz? Sebentar, saya istikharah dulu. Saudara yang dimuliakan Allah, jangan makan harta haram. Karena kalau duit haram diambil, dibelikan sepiring ayam goreng, dibelikan semangkuk lontong sayur, ketupek gulai paku, dikunyah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke jantung, dari jantung menyembur sampai ke otak. Kalau Tuan membeli peniti, jangan ditusukkan ke sayur kubis. Kalau mik sudah mati-mati, bertanda waktu sudah habis. Tadi saya berdiri itu saya tengok jam 9. Sekarang sudah jam 10 kurang 5. Rupanya itu tadi pertanda memang sudah 600 ml. Udah 60 menit rupanya saya berdiri di sini. Baru saya paham. Saya di mana-mana ceramah dari Sabang sampai Papua, Australia, Singapura yang tak masuk. Malaysia, Brunei Darussalam, saya ceramah tidak lebih dari 60 menit dan saya sudah berdiri di sini 60 menit kurang 5. Kalau saya lanjutkan agak 30 menit lagi masih sanggup? Bapak Ibu masih kuat? Aku tak sanggup. Karena malam ini kami langsung ke Duri. Di Duri besok pagi pengajian sama komunitas masyarakat Aceh dan masyarakat Duri. Habis itu baru pulang ke Pekanbaru. Habis itu baru saya pergi ke Maluku. Dari Maluku pulang ke Pekanbaru. Habis itu baru pergi ke Papua. Habis itu pulang lagi ke Pekanbaru. Habis itu, tak tahulah banyak lagi. Jadi sampai kapan Ustadz berhenti ini? Kapan istirahatnya Pak Ustadz? Istirahatnya nanti di surga bersama kamu, Besti. Ilahi lastulil firdausi ahla. Aku tak layak masuk surga ya Allah. Manalah cocok macam kita ini masuk surga. Mata berdosa, kaki berdosa, tangan berdosa, otak berkudis. Wala aqwa ala naril jahimi. Kau aku masukkan ke surga ya? Aku tak layak masuk surga. Jadi kalau gitu aku masukkan kau ke neraka, aku nggak kuat ya Allah. Jadi kamu mau kemana? Aku suruh masuk surga tak mau.
Suruh masuk neraka tak kuat. Jadi kamu mau kemana? Begitulah orang beriman malu kepada Allah. Sebetulnya dia mau masuk surga. Mengaku dia di hadapan Allah. Lunubi mislu adadir rimali. Dosaku sebanyak pasir di pantai, sebanyak kerikil di bukit kerikil. Fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Tapi aku yakin dosa yang banyak itu akan diampuni karena ampunanmu lebih besar lagi. Insya Allah pulang kita dari tabligh akbar ini, pulang ke rumah dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Tapi utang tak lunas. Dan pula besok pagi tagih orang, gimana utang berondol kau kemarin? Ustadz Somad tadi malam udah ceramah. Pulang kita dari tabligh akbar, utang pupuk lunas. Tak ada aku ngomong gitu. Bisa diputar ulang ceramah ini. Putarlah. Ini direkam ini malam ini. Direkam, nanti kami bawa ulang, kami akan upload. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Dan channel-channel kawan-kawan sahabat-sahabat kita. Dan ada khusus TikTok malam ini live. Channel di Signal di Bukit Kerikil ini bagus. Saya pura-pura nanya aja, mau ngetes kalian. Tengoklah, bersinar. Mana bukti Bukit Kerikil bersinar? Tengok lampu, pokok kayu pun cerah. Lama saya berpikir, kalau ke sini itu ada manfaatnya, kalau ke pokok kayu itu apa manfaatnya? Ini namanya estetika, supaya orang yang jauh-jauh tahu. Ditengok orang itu pokok kayu kok terang kali. Itu ada acara di sana. Apa acaranya? Ustadz Abdul Somad ramai. Begitulah orang Bukit Kerikil memuliakan Ustadz Abdul Somad. Kadang saya, jangan tepuk tangan dulu, masih banyak lagi. Kadang saya pernah diundang tausiah, dibuat orang itulah pentasnya sebesar meja makan. Duduklah di belakang Bupati, Pak Polres, Bapak Dandim. Kita pun serba salah, mau begini payah, mau begini payah. Tengoklah pentas yang dibuatkan orang Bukit Kerikil. Maka dimanapun masyarakat yang mau buat pengajian, buatkan khusus macam catwalk untuk acara model, dibuat luar biasa. Ustadz Somad, bagaimana rasanya dikelilingi orang ramai di atas pentas? Nanti habis acara ini naik kalian ke atas. Ini kan tak selamanya begini. Tidak selamanya ini begini. Semua pesta pasti akan bubar, semua pasti akan berakhir. Selesai nanti, naiklah kalian ke atas. Naik ke atas, rasakan. Cuman rasanya gamang. Macam-macam mau jatuh, macam di atas pondok durian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa saudaraku di Bukit Kerikil bisa datang semua hadir malam ini? Banyak yang lebih tua dari saya, banyak yang lebih kaya, banyak yang lebih hebat. Karena hatinya bersih. Coba kalau hatinya kotor, nanti malam ada Ustadz Somad ceramah di Bukit Kerikil, Somad yang kurus itu, berat aku lagi dari dia. Nanti malam ada Ustadz Somad di Bukit Kerikil, Somad yang pesek itu. Nanti malam ada Ustadz Somad di Bukit Kerikil, Somad yang entah apa-apalah kata dia. Tapi orang Bukit Kerikil datang malam ini. Kau kan udah sering dengar ceramah Ustadz Somad, kau datang kau. Aku mau nengok mana orang yang menghabiskan paketku 2 giga itu. Oh ini dia orangnya rupanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bersihkan bersihkan hati. Kalau hati kita kotor, kita jadi suuzon. Sombong kali tetanggaku itu Pak Ustadz. Mentang-mentang sawit dia sekarang sejauh mata memandang, mentang-mentang duitnya banyak, berjumpa menegur pun tak mau lagi Pak Ustadz. Tanya dulu, jangan langsung ambil kesimpulan. Coba berdua sama dia. Ada yang mau kutanya ini sama kamu. Kenapa kau tanya khusus? Ya takut tersinggung depan orang banyak. Apa sebetulnya? Kenapa kemarin ku tegur kau tak menengok? Baru dia bilang, jangan cerita ke yang lain ya. Iya, aku kemarin baru aja dari spesialis telinga. Terus aku poka. Mana kita tahu penderitaan orang? Makanya jangan langsung ambil kesimpulan. Pandai-pandai menimbang
rasa, supaya jangan sampai salah sangka. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oh, ada orang yang biasanya baik, asal jumpa senyum. Sama kelapa sawit pun dia senyum. Sama dodos pun dia senyum. Tapi beberapa hari ini Pak Ustadz tegang aja mukanya. Jangan langsung ambil kesimpulan sombong dia sekarang Pak Ustadz. Dekati dia. Saya datang ke rumah sakit. Kenapa Bang? Saya tengok sehatnya, kata dia. Saya tengok sehat, tak ada kurang apapun. Saya rasa badannya sehat. Kenapa? Kata dia, agak senyum dia. Kenapa, saya tanya? Rupanya udah tak kentut sebulan. Makanya kalau ada di antara bapak ibu yang mau kentut, kentutlah. Tapi jangan berbunyi. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sempat kita ini salah sangka, gara-gara salah sangka salah cakap, gara-gara salah cakap salah perbuatan, akhirnya rusak hubungan. Kalau galah patah bisa disambung, betul? Kalau kaca retak bisa direkat. Tapi kalau sudah hati sakit, kemana obat akan dicari? Makanya Ustadz Somad itu kalau ngomong banyak kali kata-kata dia menyakitkan hati, tapi biasanya di akhir dia minta maaf kepada bapak ibu semua hadirin hadirat muslimin muslimat. Kalau ada kata-kata saya tidak berkenan menyinggung perasaan, maukah bapak ibu memaafkan saya? Demikianlah tausiah ini saya sampaikan. Belum contoh. Ini orangnya apa? Itulah tadi baru dibilang jangan salah sangka. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi hari apa tadi? Hari Ahad. Pulang dari hari Ahad sampai ke rumah berkunang-kunang. Bapak yang begitu cinta dan sayangnya saya ibu tak sampai hati, langsung telepon puskesmas. Assalamualaikum ibu puskesmas, ya tolong datang ke rumah ini, istri saya berkunang-kunang pula. Datanglah dokter puskesmas, Pak Mantri membawa balon berwarna hitam. Dipasangkannya ke jari. Begitu sudah membesar balon tuh, dikempeskannya sendiri. Waduh Bu, jangan jauh-jauh besok dari rumah ya. Ini tensinya 180/150. Kenapa nggak boleh jauh-jauh dok? Payah nanti ngurus jenazahnya. Ada tadi makan gulai kambing? Nggak ada. Sup kambing? Tidak juga. Soto kambing? Tidak juga. Sate kambing? Apalagi. Tapi kenapa ini tinggi? Rupanya bukan salah kambing. Waktu undangan tadi nampak gelang kawan besar. Kawan tuh pula tak pandai menjaga perasaan orang lain. Pas mengambil rendang itu. La illallah. Kawan pun sebelum menengok itu, ai katanya. Langsung mau bisik balik kita bang. Ibu pikir cuman ibu tuh aja yang sakit, lakinya lebih parah nanti sampai di rumah. Kok tahu begitu tak nikah aku sama kau? Begitu banyak bang, kesalahanku dalam hidup yang paling fatal adalah satu bang. Apa itu? Jatuh cinta sama kau lah. Jaga perasaan. Dan orang yang hatinya kotor, dua kali dia kena. Yang pertama kena jantungnya sakit menengok gelang, yang kedua rupanya gelang tuh imitasi. Dibeli di pasar bawah. Saya tengok di pasar bawah besar gelang imitasi. Ibu nanti beli. Kalau tak tahu tempatnya nanti saya tunjukkan. Pakai kiri, pakai kanan. Mana yang ngejek-ngejek? Bilang. Pasang 3 kiri 3 kanan. Setuju Bu? Tidak, kata orang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita memang lagi hidup di zaman menunjukkan semuanya. Di mana ditunjukkan? Di Facebook, di Instagram. Saking kuatnya sound system di Bukit Kerikil nih, mobil berbunyi sensornya. Saking hebatnya panitia. Kadang di tempat lain saya tausiah keluar urat leher kecil semua. Sama. Di sini bukan telinga manusia, mobil pun tertangkap sensornya, luar biasa. Kemana yang punya itu tak bisa dimatikannya? Jangan-jangan mobil baru.
Begitulah kita nih kadang bertetangga di kampung, menengok kawan beli mobil naik jantung koroner, menengok kawan rehab rumah naik gula darah, menengok kawan rumah baru langsung ruai ICU. Kawan yang membeli kulkas, kita yang kedinginan. Dan itu tidak ada di Bukit Kerikil. Orang Bukit Kerikil nih hatinya bersih-bersih semua. Memang dulu ada beberapa yang hatinya kotor, udah mati. Yang hari ini hadir nih semuanya bersih-bersih semua, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya bersinar, bersih. Padahal yang mau dikaji ini 3. Pertama, bersinar, bersih. Yang kedua, indah. Yang ketiga, sejahtera. Bersih aja dikaji, sudah habis waktu 70 menit. Memang, rupanya kita kalau tausiah di tempat orang baik, hatinya baik, tak terasa lama waktu berakhir. Tapi kalau saya ceramah di tempat orang yang hatinya suntuk, baru 5 menit udah menggaruh. Lama kali lah Ustaz. Pernah rupanya Ustaz ceramah 5 menit terasa lama. Pernah. Kapan itu? Acara buka bersama. Acara buka bersama. Padahal di hotel. Di hotel pakai lampu kerlap-kerlip, pakai AC, ruangan bintang 5. Tapi orang tuh gitulah. Yang dihadapi pula kolak. Tengoknya muka awak, tengoknya kolak, tengoknya muka awak, tengoknya kolak, tengoknya muka awak, tengok kolak, tengoknya muka awak. Lama-lama digaruhnya kepalanya. Habis tausiah, barulah agak cerah mukanya waktu terdengar azan. Allahu Akbar, Allahu. Udah cerah gitu. Langsung ada pengumuman dari panitia. Mohon maaf para jamaah, jangan disantap dulu karena itu tadi azan waktu Jakarta. Habis itu, macam jeruk purut dipijak gajah mukanya. Selesai acara kita pun ngomong, aku tadi waktu acara berbuka nih lama kali lah kurasa ceramah nih tak selesai barulah azan maghrib. Kata jamaah yang mendengar tuh, Ustaz tadi terasa lama. Iya, kami yang mendengar tuh lebih lama lagi Pak Ustaz. Tapi di Bukit Kerikil ini waktu 70 menit begitu cepat berlalu. Ini perasaan saya aja tuh, perasaan Bapak Ibu semua sama-sama lama. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama bersih, yang kedua adalah indah. Bersih 70 menit, indah 70 menit, sejahtera 70 menit. Jam berapa lah kami pulang ini nanti ya kan? Sedang datangnya aja tadi lama kali rasanya sampai, apalagi pulangnya nanti. Luruskan niat. Semua yang datang kemari pulang dapat pahala jihad fisabilillah. Ustaz Somad ini menyenangkan hati kami saja. Bismillahirrahmanirrahim. Langkah kaki dari rumah, aku bertawakal karena Allah. La haula wala quwata illa billah. Indah. Untuk apa dibuat lampu-lampu warna-warni, dibuat pentas, dibuat sound, dibuat ini, dibuat karpet, masya Allah. Tolong nanti selesai acara panitia balikkan karpet-karpet nih. Ini semua dibuat supaya indah. Saya sudah bawa sorban khusus dari rumah. Sampai di sini tak laku sorban saya. Sorban saya ini warnanya macam-macam sesuai dengan partai bupatinya. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang sebetulnya kuning, saya pakai kuning. Kebetulan hijau, saya pakai hijau. Kalau salah bawa tak jadi pakai sorban, diganti pakai sorban supaya mengingatkan tentang Palestina. Ada merah, ada hijau, ada putih, ada hitam. Indah. Kita selalu suka indah. Ya Rasulullah, kalau kami bagus sendalnya, kalau kamu bagus bajunya, apakah itu tak boleh? Apakah itu sombong? Innallaha jamil. Allah itu maha indah. Suka kepada yang indah. Indah itu bahasa Arabnya jamal, indah. Jamal artinya indah. Pakai alif, jamal. Kalau tak pakai alif, jamal unta. Mohon maaf Pak Jamal ya. Kan ada lagunya, ya Jamalu, ya Jamalu. Datanglah ibu-ibu. Kenapa lakiku aja yang dipanggilnya itu Pak Ustadz? Innallaha jamil. Allah maha indah. Yuhibbul jamal. Suka kepada yang indah-indah.
Maka saya pun datang kemari tadi dengan yang indah-indah. Saya pakai sorban yang indah. Saya pakai. Kenapa Ustaz Somad pakai cincin? Pakai cincin itu natural, keindahan. Nabi pun pakai cincin. Nabi Muhammad SAW pakai cincin di kelingking sebelah kanan. Ustaz kenapa tak pakai kelingking? Kecil kali kelingkingku. Cincin ini besar. Takutnya pas takbir kita Allahu Akbar, lepas pula. Jamaah itu sedang menganga, katanya. Ustaz. Tapi laki-laki jangan pakai cincin emas, tak boleh. Pakai sutra tak boleh. Nanti kita di surga baru. Itu Ustaz pakai apa? Perak. Batunya apa Pak Ustaz? Batunya ini namanya batu rubi. Mereknya Casio, dikasih orang. Ustaz dari Jakarta kasih orang. Ustaz suka cincin, kasih orang. Ini apa maknanya? Kita suka berhias, tapi jangan lupa, jangan sampai habis duit untuk berhias. Ini punya jam tangan 100 juta. Apa salahnya? Duitnya duit saya, sawitnya sawit saya. Apa masalahnya? Di kampung kau ada orang anak yatim fakir miskin tuh apa tak bisa masuk kelas, tidak boleh ikut ujian karena belum bayar uang sekolah 3 bulan, padahal 1 bulannya cuma 50.000. Sanggup kau punya jam mahal? Itu Ustaz Somad jamnya mahal. Ini dikasih Ustaz Lukman dari Pontianak. Cincin dari orang Jakarta. Baju ini dikasih kori dari Jakarta. Yang di dalam asli. Sorban ini dari Bukit Kerikil untuk mengingatkan tentang Palestina. Peci ini dikasih orang Betawi. Nah, orang Betawi itu peci merah jawara kata dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka indah. Alhamdulillah malam ini semuanya indah. Kenapa Ustaz tak pindah-pindah ke sana kemari? Supaya jangan sampai kalau saya ceramahnya di sini terus, apa kata orang? Ustaz tuh hanya ingin melihat keindahan perempuan-perempuan yang ada di Bukit Kerikil. Kalau saya di sini terus, Ustaz tuh hanya menengok batu kerikil aja. Maka yang paling selamat adalah di tengah. Mohon maaf supaya kita jangan salah sangka. Ini di atas ini tak jelas menengok ke bawah karena tajamnya. Nanti naik ke atas, naiklah ke atas, tak nampak ke bawah. Ini saya nengok ke bawah nih, tak bisa saya bedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek. Sama aja nampak saya. Jangan nanti selesai acara, Ustaz Somad tuh tadi dari atas nengok aku aja gitu. Tak ada, aku tak nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi indah. Yang pertama bersih, yang kedua indah, yang ketiga sejahtera. Kalau mau sejahtera, maka jangan sampai ada fakir miskin di Bukit Kerikil. Ara'aitallazi yukadzibu, tahukah kamu siapa itu orang yang mendustakan agama? Fadzalikallazi yad'ul wala yahuddu ala ta'amil. Kalau ada orang Bukit Kerikil yang sawitnya banyak, duitnya banyak, karetnya banyak, kebunnya banyak, ada anak yatim tak sekolah, ada orang di rumah tak makan, la yabitu sab'anan, jangan sampai ada orang yang bisa tidur lelap, tenang, kenyang, senang, lenang, sementara tetangga di sebelah tak makan. Insya Allah itu tidak ada di Bukit Kerikil, insya Allah, amin. Tetangga kita itu berapa? 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. 40 rumah ke atas, Pak Ustaz? Tak ada. Kita bukan tinggal di kondominium. Tapi kalau tinggal di Jakarta, kota-kota besar, Kuala Lumpur, mungkin 40 rumah ke atas, 40 rumah ke bawah. Yang lahat tuh Pak Ustaz. Tapi kita di sini kita jaga. Besok perhatikan. Yang selama ini tak pernah mau tahu dengan tetangga, yang selalu dipentingkannya pejabat dan orang kaya. Memangnya kalau kau mati jam 12 malam, datang pejabat orang kaya itu? Yang datang adalah tetangga sebelah rumah memejamkan biji matamu karena orang mati itu matanya melotot. Bini pun takut. Bini kau yang katanya sayang, buah hati, belayan jiwa, waktu menengok mata kau melotot, kalau tak percaya, nanti jam 12 pura-pura kalian mati. Nanti jam 12 tel, dek, langsung ditelepon orang nih ketua masjid, Pak Ketua langsung mandikan. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, yang kaya yang miskin,
yang pejabat, yang ASN, yang rakyat jelata, manusia biasa, semua kita akan mati. Orang kaya mati, yang punya sawit banyak mati. Janganlah kuat kali. Pejabat ada orangnya, berani kalian ngomong. Polisi banyak pak polisi, awas kalian kena tilang. Tentara berani kalian Ustad aku aja digitukan orang ini pak, apalagi kalian. Kita semua akan mati. Yarji'usnani, yang dua pulang ke rumah, keluarga, anak, menantu, kawan, sahabat, andai tolan, semuanya pulang ke rumah. Seandainya nanti kalau saya bertanya tersakit pula hati, boleh saya bertanya bu? Yang tersinggung ya. Seandainya bapak ini meninggal, ibu mau ikut? Lalu macam mana lah nasib kebun sawit itu? Kebun sawit itu diambil mereka pak. Cuman 4 bulan 10 hari cuman mereka menangis. Habis itu dia pun akan dipinang oleh brownies, berondong manis. Sawit pula sejauh mata memandang 25 hektar, berapa sebulannya itu. Sore-sore jalanlah mereka pakai motor baru. Saking kan kuatnya tangan memegang pinggang laki baru tadi. Ditanya laki baru, mana kubur laki kau almarhum? Di sana bang. Ustaz Somad ini tak asik awak aja. Oke. Mau nangislah di pinggir kubur. Ini kubur, di bawah, diantar jenazah ke bawah. Mau nangis ibu itu, tak mau suaminya ditanam. Jangan. Oh, jamaah lain pun menahan. Bu, istighfar bu, istighfar. Saya kebetulan ada di situ. Saya tak ada, saya tahan. Saya biarkan. Saya mau nengok sampai di mana sandiwara ini. Mana pula mau dia masuk ke dalam. Cobalah nanti kalau ada pas pemakaman menangis. Coba tahu saya tahan, biarkan aja. Masuk. Mana dia mau masuk? Mau ibu masuk ke dalam? Makin kuat. Mau nangis apa? Ditanya Ustaz, kenapa kau menangis? Sikit kali saya. Yang kekal abadi hanyalah sholat. Yang kekal abadi hanyalah sodakoh. Kalau pernah kau berikan 2-3 sak semen, batu bata, batu kerikil, itulah yang akan menemani. Batu kerikil itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk apalah Ustaz datang jauh-jauh ke Bukit Kerikil? Seandainya saya mati, mau orang Bukit Kerikil nih mengirimkan doa ke saya? Ibu mau mengirimkan Fatihah ke saya? Tak sakit hati kalian ke saya? Begitulah bersihnya hati ibu-ibu. Kenapa mereka tak marah? Karena memang yang saya ceritakan tadi tidak ada di Bukit Kerikil. Itu hanya ada di planet Mars. Di Bukit Kerikil ini semuanya baik-baik semuanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita jaga persatuan, kita jaga kesatuan. Ini di Bukit Kerikil ini semuanya orang Islam. Ada yang tak Islam kan? Seandainya ada saudara kita tidak Islam lapar, apakah kita datang ke rumahnya lalu kita tanya, kau lapar? Iya. Aku bawa beras nih. Kau Islam? Iya. Nih. Kau tidak? Aku bawa balik ya. Dikasih apa tidak? Kasih. Apa kata Nabi SAW? Ummi matat, ummi qadimat. Mak saya datang ya Rasulullah, tapi saya takut jumpa sama dia karena dia tak Islam. Boleh saya silaturahim? Kata Nabi, siliha, sambung silaturahim. Apa utiha? Boleh ku kasih dia hadiah? Kata Nabi, i'tiha, bagi dia hadiah. Gimana ceritanya Ustaz Somad bisa ceramah ke Bukit Kerikil ini? Bisa dapat jadwal pula Bukit Kerikil. Pak Kades ini punya kawan namanya T. Panjaitan, tidak Islam. T. Panjaitan ini sahabat saya dekat rumah saya, kawan kecil saya. Di teleponnya saya, Assalamualaikum Adinda Ustadz Somad. Iya bang.
bisa ceramah ke Bukit Kerikil. Siapa di situ bang? Kawan saya kadesnya. Siap, saya bilang. Kalau Pak Kadesnya nelpon, saya bilang jadwal saya penuh. Karena yang menelpon orang tak Islam kan segan, saya bilang penuh. Saya bilang iya bang, ya datang aku datang. Tapi jangan kalian ulang lagi tempat lain. Langkah rezeki pertemuan kita hari ini sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Security menangkap kita. Ya Allah, kalau ada orang-orang Bukit Kerikil ini yang masih lagi berbuat jahat, berzina, maksiat, dosa, pacaran, karena banyak tempat gelap, maka di hari baik, tempat ramai ini, lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, kami berdoa kepadamu, yang pacaran-pacaran, yang hubungan-hubungan tak baik, putuskanlah ya Allah. Tamat riwayat kalian. Sampailah hati Ustaz Somad ini diputuskannya pula. Padahal aku datang malam ini mau dapat rahmat berkah supaya keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, tapi kau pacaran. Mana anda boleh pacaran dalam Islam? Betul? Tapi pacaran kami ini syariah Pak Ustaz. Saya tiap malam nelpon dia jam 3, yang tahajud ya. Mana ada membangunkan anak gadis seorang, ayahnya ada, emaknya ada. Tapi Pak Ustaz kami ini syariah. Saya manggil dia ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya habibi. Bulan ketiga ya almarhum ya almarhumah. Jangan biarkan anak kita berhubungan dengan laki-laki perempuan yang tidak mahram. Kalau sudah datang dia sekali, karena kita mau keluarganya baik, sejahtera, bersih hubungannya, indah hubungannya, sejahtera keluarganya. Tanya dia baik-baik, dek, nak, sini masuk ke dalam. Ada yang mau bapak tanya ini nak, apa pak, mau dibawa kemana hubungan ini? Anakku ini bukan roti. Kalau roti memang begitu bunyi iklannya, dibuka, dijilat, dicelup, tidak dimakan-makan. Anak kau ini jangan kau bawa. Aku malu, aku ini jamaah Ustaz Somad. Nanti kau bonceng ke sana, kau bonceng ke sini, kau bonceng ke sana, kau bonceng ke sini, masuk angin gembong. Aku yang malu. Mau diletak di mana muka aku ini? Kata calon menantunya, muka bapak letak situ aja pak. Mudah-mudahan adik-adik yang sudah mapan, yang sudah punya kesanggupan, jangan tunda-tunda. Jodoh tak akan kemana, tapi saingan di mana-mana. Ibu-ibu yang punya anak gadis, jangan ragu lagi untuk mencari menantu. Dia tidak jauh-jauh, ada di sekitar kalian. Kira-kira ibu-ibu nanti kalau datang anak-anak muda ini mau minang, ibu mau terima atau tidak? Berat masa depan kalian. Kalau perempuan diam, kata Nabi, as-sukutu alamatur ridho, itu tanda setuju. Asal diam mereka setuju lah itu. Bapak pun nanti bilang gitu, Mama mau masuk surga, Papa mau nikah lagi. Diam dia. Nah, itu tanda dia ke dapur ngambil perang panjang. Bawanya terong, dicincangnya. Beginilah nasib kau, kata dia. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Mudah-mudahan dengan tabligh akbar malam ini kita semakin bersih zahir dan batin. Kita semakin indah di hadapan Allah, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Kehidupan kita sejahtera di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal
alamin. Sudah jam 10.30. Sepanjang saya tausiah di Riau maupun di luar Riau, baru di Bukit Kerikil inilah saya ceramah sejam setengah. Allahu Akbar. Doakan saya hidup besok pagi. Sampai pulang dari sini. Seandainya kita mati malam ini, insya Allah besok pagi kita tak buat dosa lagi. Yang kalian amin kan mati nanti kita. Seandainya kita hidup besok pagi, maka insya Allah berarti kesempatan kita untuk beramal soleh, bukan soman. Jaga anak kita, jaga tetangga kita, jaga kawan dan sahabat kita. Ini Bukit Kerikil ini aman atau tak aman? Mana pula aman. Polisi, Satpol PP, tentara mengawal kanan kiri. Bapak Hansip pun siap. Ini pula pakai jeruji besi. Ini nampaknya Bukit Kerikil ini radikal semua ini orang. Mak-mak garis keras ini. Ini dipasang karena orang kalau sudah jatuh cinta matanya buta, telinganya tuli. Kalau tak dipasang ini, kalau tak ada Pak Polisi, kalau tak ada TNI Polri, kalau tak ada security, kalau tak ada anak-anak muda mengawal ini, habislah Ustadz Somad ini bertanggalan tulang-tulangnya. Bayangkan orang sebanyak ini. Maka tak semua bisa saya bersalaman, tak semua bisa dilayani dengan baik. Insya Allah niat baik kita disampaikan Allah. Mudah-mudahan semua keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan solihah, dimasukkan pondok pesantren menjadi penghafal Quran. Yang belum berjodoh dijumpakan dengan orang baik-baik. Anak-anak kita semuanya akhirnya kita menjadi orang yang istiqomah iman dan Islam, mati dalam keadaan husnul khatimah. Di akhir majelis mari kita sama berdoa. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.